Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Narani dari jurusan S1 Akuntansi kelas A semester 3 NIM E2B01944. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Abadi Semesta. Langsung kita mulai ya. Silakan diklik membuat data baru. Kita tulis nama perusahaannya. Ini kita beri nama diri sendiri ya. Kemudian baru nama PT-nya. Contohnya PT Risma Abadi Semesta. Kemudian alamatnya itu di Jalan Kemang Selatan nomor 20 Kebayoran Baru. Kemudian negaranya Indonesia, kota Jakarta, kode 12730. Kemudian nomor telepon 021 719 7766. Kita cek lagi apakah sudah benar. Apabila sudah, maka kita klik lanjutkan. Di sini ada periode akuntansi. Silakan kita pilih bulan Januari. PT Abadi Semesta itu periode akuntansinya 2018. Silakan diganti menjadi 2018. Tutup bukunya bulan Desember. Kemudian di sini ada lokasi dan nama file. Ini saya pindahkan ke dalam drive D. Silakan diklik, klik komputer, klik drive D, silakan ditambahkan. Kita membuat nama folder ya. Kita double klik. Kemudian nama filenya sesuai dengan nama perusahaannya yang tadi. PT Risma Abadi Semesta. Kemudian silakan di-save. Lalu klik lanjutkan. Departemen dan kode akun. Oke, lanjutkan. Kita cek lagi tahunnya, lokasi dan nama file sudah benar. Lalu kita proses. Tunggu sebentar ya. Di sini ada jenis usaha. Kita pilih distributor makanan dan minuman. Mengapa kita harus memilih distributor makanan dan minuman? Karena PT Abadi Semesta itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan makanan dan minuman. Maka kita milihnya distributor makanan dan minuman. Lalu klik lanjutkan.
Di sini ada info sebentar. Anda telah memilih bidang usaha distributor makanan dan minuman. Apakah ingin melanjutkan proses? Oke, kita klik ya dan menunggu proses. Silakan klik OK. Mata uang fungsional rupiah. Lanjutkan, selesai. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard dari aplikasi Zahir. Kemudian kita akan masukkan data-data. Yang pertama itu data nama alamat. Silakan diklik. Masih kosong ya. Lalu kita add data. Yang pertama itu customer. Tetap ya, tipenya customer. Lalu ID-nya jangan lupa C001. Nama perusahaannya Toko Buana. Jenisnya itu company, karena Toko Buana itu merupakan suatu PT ya. Kemudian mengapa ada personal, itu maksudnya personal itu individu, perorangan. Biasanya nama perusahaannya itu nama orang, biasanya setahu saya begitu. Di sini ada hari diskon, kemudian ada hari jatuh tempo, diskon awal, dan denda. Kita tulis ya 10, 30, 2, 0. Kita cek lagi, Toko Buana itu merupakan customer. Jika sudah benar, silakan klik rekam. Sudah muncul ya. Kemudian kita add data. Kemudian yang kedua itu tipenya vendor. Diingat tipenya vendor, maka ID-nya P001. Nama PT-nya itu Gudang Sembako. Ini kita tulis nama PT-nya, baru yang terakhir itu ditambahkan oleh kata PT. Gudang Sembako, PT. Sama jenisnya company, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2, dendanya 0%. Silakan rekam. Kemudian add data. Tipenya jangan lupa vendor. Kita rubah. Nomor ID-nya menjadi P002. Namanya Persada Jaya.
hari diskon 10, 20, 20. Jenisnya apa ya? Company. Kemudian silakan klik rekam. Di sini sudah muncul semua ya. Ada 3 data nama alamat. Kita cek lagi. Toko Buana itu jenisnya customer. PT Gudang Sembako jenisnya vendor. Kemudian ada PT Persada Jaya, jenisnya juga vendor. Kemudian kita tutup. Langkah selanjutnya yaitu kita isi data produknya. Silakan klik data produk. Kita add data. Kode barangnya. BM001. Deskripsi wafer. Tango vanilla. Kemudian kelompok barang, silakan diklik kotak kecilnya. Sebelum kita memilih kelompok barang, mari kita edit sebentar, kita lihat sistem persediaannya. Nah, pada kasus ini sistem persediaannya itu tidak menggunakan FIFO, tetapi rata-rata atau average costing. Kita klik ya, kita pilih. Yang kita rubah hanya ini saja, lalu rekam, konfirmasi, sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini. Kita klik ya, kita sorot, lalu kita oke. Oke ya, sudah benar. Lalu kita rekam. Kita add data lagi. Kode barangnya yaitu BM002. Deskripsinya wafer coklat. Kelompok barangnya makanan. Kita rekam. Lalu kita tambahkan lagi. BM003. Jangan lupa kelompok barangnya dilihat. Makanan. Oke, kita klik rekam. Selanjutnya tambahkan lagi. Kode barangnya yaitu BM004. Deskripsinya biskuit Roma. Kelompok barangnya tetap sama kayak tadi, yaitu makanan. Selanjutnya klik rekam. Lalu kita tambahkan lagi BM005. Roti coklat, kelompok barangnya makanan. Kemudian kita rekam. Selanjutnya kita tambahkan lagi BNN001. Kita lihat ya, kode barangnya ini berbeda dengan yang sebelumnya. Ini kode barangnya itu BMN, berarti kelompok barangnya kita rubah dulu. Kita klik, kemudian kita sorot pengumuman, lalu kita edit. Kita lihat sistem persediaannya itu apakah sudah benar apa belum. Ternyata belum ya.
lalu kita pilih oke, kita rekam, sesuaikan kode akun ya, kita sorot, lalu kita oke, kita isi deskripsinya. Jelas. Kemudian kita rekam, lalu kita add data BNN 002. Kelompok barangnya minuman, oke, kita rekam. Kita tambahkan lagi ya. Deskripsinya di botol. Di botol BNN 003, kelompok barang minuman, oke, kita rekam. Kemudian kita tambahkan lagi datanya, kode barang, kita isi Coca-Cola. Kelompok barangnya minuman, kemudian klik rekam. Kita tambahkan data produk yang terakhir, yaitu BNN 005. Deskripsinya Fanta. Kelompok barangnya jangan lupa, jangan sampai keliru. Kemudian kita rekam. Kita lihat lagi ya, apakah sudah lengkap. Selanjutnya kita tutup. Kemudian berikutnya yaitu kita isi data harga tetap. Kita klik, masih kosong, kita tambahkan, silakan diklik add data. Kendaraan operasional satu mobil Daihatsu Ayla, berarti namanya itu mobil Daihatsu Ayla, termasuk ke dalam kelompok kendaraan yang dimana memiliki masa manfaat selama 10 tahun, kemudian menggunakan metode garis lurus. Tanggal beli jangan lupa. Dibeli pada tanggal 5 Januari 2017. Kita rubah dahulu agar lebih cepat. 5 Januari. Oke. 5 Januari. Harga belinya 150 juta rupiah. Nilai residunya 0. Kemudian nilai buku ini secara otomatis, jadi nggak usah diubah atau diketik ulang, kita biarkan saja. Kemudian rekam. Oke, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, klik ya. Nah, ini telah dihitung ya secara otomatis. Kita tutup.
Kemudian kita cek nama akun pada data rekening. Kita klik data rekening, kita lihat ya, apakah nama akunnya itu sudah ada atau belum. Apabila belum ada, kita bisa menambahnya dengan cara mengubah yang sejenis. Ini ada akun kas, kemudian ada bank BCA. Nah, di sini tuh adanya bank. Jadi kita edit, kita rubah ya dengan cara edit data. Oke. Kita ganti menjadi bank BCA. Yang dirubah itu nama, bukan klasifikasinya. Kemudian kita rekam, lalu kita cari lagi piutang dagang. Piutang dagang ada, kita ketik aja ya pada kolom pencarian biar lebih cepat dan mempersingkat waktu. Kita mencari persediaan makanan, minuman, oke sudah. Asuransi tidak lupa. Sebentar. Sudah ya, kemudian kita cari lagi kendaraan. Kemudian ada akumulasinya, lalu kita berpindah pada kelompok kewajiban dan modal. Kita cari hutang usaha. Apakah ada? Ini adanya hutang dagang. Coba kita edit. Zahir Enterprise. Klik OK. Kita rubah menjadi hutang usaha. Klik rekam. Kemudian kita cari hutang gaji. Kemudian hutang bank. Selanjutnya kita beralih ke modal. Kemudian kita cari laba usaha. Sudah ada. Selanjutnya kita tutup. Setelah kita mengisi data, selanjutnya yaitu kita isikan saldo awal sesuai dengan pada kasus ini. Silakan klik setting, saldo awal, klik saldo awal akun. Kita ketik ya, kasnya itu 8.500.000. Bank BCA 250 juta. Selanjutnya piutang dagang 7.500. Lalu persediaan ini dia 18 juta. Minumannya 25. Selanjutnya kita masuk ke dalam
asuransi dibayar di muka sebesar 3.325.000. Ini kita memasukkan saldo awalnya itu langsung ya, bukan diberi tanda titik ataupun koma, karena ini udah otomatis, jadi tinggal langsung ketik angkanya aja, kemudian diarahkan ke bawah, itu sudah otomatis muncul tanda titik dan komanya. Selanjutnya yaitu kita cari kendaraan sebesar 150 juta, akumulasinya 15 juta. Kemudian hutang usaha 35 juta. Hutang gaji 19 sekian, 19.350. Kemudian hutang bank 70 juta. Lalu kita masuk ke dalam kelompok modal, yaitu ada modal di store. Kita arahkan ke bawah ya, modal di store itu ada 230. Laba ditahan 5. Ini bisa balance ya, karena di bawah ini akan ada tulisan nilai sebesar 0 rupiah akan dialokasikan pada akun sementara. Jadi udah diketahui bahwa ini sudah balance. Apabila nilai sebesar 0 rupiah itu masih ada angka misal 1 juta, 2 juta, hingga sekian, berarti dalam memasukkan saldo awalnya itu ada kesalahan atau terjadinya keliru, entah itu kelebihan atau kekurangan angka 0. Selanjutnya kita klik tekan, kita tunggu, lalu silakan kita isi saldo piutang usaha. Masih kosong, lalu kita buat baru. Nama pelanggannya yaitu Toko Buana. Kita double klik, sudah bisa. Tanggalnya jangan lupa 28 Desember. Nomor invoice INV 01. Nomor SO-nya kosongkan. Nilainya sebesar 5 juta. Karena pada kasus ini terdapat termin, maka kita isi ya termin pembayaran. Kita klik hari diskon itu 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2, dendanya 0%. Kita rekam, lalu kita buat baru lagi. Nama pelanggan Toko Buana. Tanggalnya 31 Desember. Nomor invoice INV 02. SO-nya kosongi, lalu nilai piutang 2.500.000. Selanjutnya terminnya jangan lupa dari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2, dendanya 0. Kemudian kita tutup.
Lalu kita isi saldo awal hutang usaha. Kita klik baru, kita isi nama pemasoknya yaitu PT Gudang Sembako. Kita bisa double klik atau kita juga bisa menyorotnya, kemudian kita oke. Tanggalnya 21 Desember. Nomor invoice INV 01. PO-nya kosongi, lalu hutangnya itu sebesar 30 juta. Termin pembayaran 10, 30, 20. Selanjutnya kita klik rekam, kita buat baru lagi, kita isi nama pemasoknya yaitu PT Persada Jaya. Kita oke. Tanggalnya tanggal 30 November 2017. Kita pilih lalu kita klik oke. Nomor invoice INV 02. Nomor PO kosongkan. Nilai hutangnya 5 juta. Kita cek lagi. Terminnya itu jangan lupa 10, 30, 20. Lalu klik rekam. Totalnya 35 juta. Kemudian klik tutup. Selanjutnya kita isi saldo awal persediaan. Kita klik baru, gudangnya tetap, kemudian kita isi barangnya. Kita cari wafer. Iya, wafer Tenggu Vanilla. Kita double klik saja. Stok awalnya itu 1000. Harga pokok 8.000. Silakan klik rekam. Selanjutnya klik baru. Kode barang BM002, silakan diklik oke. Stok awalnya itu 10.000. Harga pokok 500. Silakan klik rekam. Selanjutnya kita klik baru, kita isi lagi kode barangnya. Kita cari BM003. Selanjutnya kita bisa klik oke. Kita isi stok awal 10.000. Harga pokoknya 500. Klik rekam, lalu klik baru, kode barangnya kita cari T11. Selanjutnya kita oke. Stok awal sebesar 5.000. Harga pokoknya 1000. 1000 ya. Selanjutnya klik rekam, kemudian klik baru, kita cari kode barangnya yaitu BMN 002. Kita sorot lalu kita klik oke. Kemudian jumlahnya itu ada 5.000. Harga pokok satuan 1.500. Kita klik rekam, lalu baru, kemudian kita cari tip botol. Ini ya, kita klik oke. Stok awalnya 5.000. Harga pokok satuan 2.500. Selanjutnya klik rekam.
Total saldo awal persediaan itu ada 43 juta rupiah. Apabila kita mengisi saldo awal persediaan, kemudian totalnya bukan 43 juta, berarti ada kesalahan dalam mengetik jumlah atau harga pokok yang menyebabkan hasilnya itu bukan 43 juta. Selanjutnya kita tutup ya, klik tutup, konfirmasi, klik ya. Hitung ulang, oke. Setelah kita masukkan data-data, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam transaksi. Dokumen transaksi yang pertama itu sewa dibayar di muka. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa akun sewa dibayar di muka itu sudah ada pada kasus ini. Jadi transaksi yang pertama itu masuknya ke dalam kas keluar. Kita klik ya, kas dan bank. Lalu klik kas keluar. Kita buat baru. Akun kasnya itu Bank BCA. Mengapa? Karena pada sewa dibayar di muka itu jumlahnya sebesar 24 juta rupiah. Sebelumnya ketentuan pada kasus PT Abadi Semesta itu pengeluaran atau pemasukan yang lebih dari 1 juta itu masuknya ke dalam Bank BCA. Kemudian apabila jumlahnya itu 1 juta atau bahkan kurang dari 1 juta, maka pilihnya kas. Selanjutnya kita klik bagian penerimanya. Penerimanya itu dibayar kepada PT Mandiri Utama. Apakah sudah ada namanya? PT Mandiri Utama. Jika belum, silakan klik baru. PT Mandiri Utama termasuk ke tipe order, bukan customer apalagi vendor. Kita klik, kita ganti ID-nya. Mandiri Utama. Silakan klik rekam, kita sorot Mandiri Utama, lalu kita klik OK. Jangan lupa tanggalnya itu 4 Januari. Untuk mempersingkat waktu kita rubah menjadi awal bulan periode akuntansi 4 Januari. Karena ini transaksinya sewa dibayar di muka, maka kita cari nama akunnya, kita cari ke bawah. Ini ya, kita sorot, lalu kita klik OK. Nilainya sebesar 24 juta. Selanjutnya jangan lupa klik sebesarnya. Ini ya, 24 juta rupiah. Silakan klik rekam, klik batal. Ini ya, sudah ada. Silakan klik tutup. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu pembelian aktiva tetap. Pembelian berarti masuknya ke dalam pembelian. Silakan klik penerimaan barang.
kita buat baru, maka silakan klik baru. Nama pemasoknya yaitu PT Persada. Kita sorot, kita klik OK. Nomor PO kosongi, lalu tanggal fakturnya itu 5 Januari. Karena ini terminnya cash, berarti kita klik tunai. Selanjutnya ini kan pembelian aktiva tetap ya, berarti kita klik jasa, berubah ya tampilannya. Kemudian deskripsi pesanan, silakan ketik secara manual. Printer, kodenya itu kita cari peralatan. Oke, kita klik OK. Diterimanya 1, harganya 500.000. Kita klik lagi, baris kedua itu ada laptop Acer, kode barangnya juga sama ya, peralatan. Diterima 1, harganya sebesar 3 juta. Yang ketiga itu AC. Sama ya kodenya. Diterima 1, harganya sebesar 1.500.000. Kita ingat lagi, pada kasus PT Abadi Semesta, barang entah itu penerimaan atau penjualan selalu dikenakan pajak sebesar 10%. Ini ada FAT, kita edit, kodenya kita rubah menjadi PPN. Sebenarnya itu sama aja, tapi kita coba ganti ya, PPN. Kemudian persentasenya 10%. Oke, kita rekam, kita sorot, lalu kita klik OK. Kita klik lagi PPN. Nah, jangan lupa tanggal pengiriman. Tanggalnya itu sesuai dengan tanggal faktur, yaitu 5 Januari. Kemudian biaya lain-lain kosong ya, berarti total pajaknya itu sebesar 500.000. Kemudian total setelah pajak 5.500.000. Silakan klik rekam. Kita batal aja. Silakan tunggu sebentar. Kemudian pada transaksi yang ketiga, pembelian inventory. Pembelian inventory berarti masuk ke dalam pembelian ini ya, berarti kita tambahkan baru lagi. Nama pemasoknya gudang sembako. Nomor PO 0, tanggal faktur 6 Januari.
Karena ini ada termin, maka masuknya ke kredit ya. Maaf, karena ini ada termin, maka bagian tunainya itu kita hilangkan. Kemudian inventory berarti bukan jasa, tampilannya berbeda. Kemudian nomor barang rectangle sebesar 500, harga 8.000. Selanjutnya biskuit Roma diterima 600, harganya 5.000. Yang ketiga Fanta diterima 700, harganya 5.000. Selanjutnya roti coklat diterima 400, harganya 5.000. Kemudian ada Coca-Cola, Coca-Cola diterima 500, harganya 6.000. Jangan lupa pajaknya kita isi. Kita cek lagi harganya 4 juta, 3 juta, kemudian 3.500.000, 2 juta, dan terakhir itu 3 juta. Tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur, tanggal 6 Januari. Terminnya itu di sini ya, ada 2%, 10, net 30. Artinya potongan akan diberikan 2% apabila pembeli membayar dalam jangka waktu 10 hari. Kemudian pembeli harus membayar paling lambat itu 30 hari sejak tanggal transaksi. Kita lihat biaya-biaya lain itu ada 100.000, maka kita klik yang anak panah birunya. Silakan klik lanjutkan, kemudian kita ketik secara manual. Total pajaknya itu ada 1.550.000, total setelah pajak 17.150. Uang muka, kita klik anak panah. Belum ada ya, kita oke dulu. Karena ini uang mukanya belum ada, maka kita pilih rekam drive agar tidak hilang. Kita klik batal, kita tutup sebentar, lalu kita lanjut ke dalam uang muka pembelian. Kita buat baru, maka kita klik baru, kemudian vendornya itu kita pilih gudang sembako. Tanggalnya jangan lupa 6 Januari. Sebesar 2.500.000.
masuk ke dalam akun kas Bank BCA. Karena lebih dari 1 juta ya, kita klik rekam. Karena sudah ada, lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita kembali lagi ke dalam penerimaan barang, menyelesaikan transaksi yang ada pada PT Gudang Sembako. Kita isi uang mukanya, kita klik OK, kemudian totalnya itu kan saldo terhutangnya 15.100.000. Kita rekam, klik rekam, klik batal, sudah ada ya. Selanjutnya klik tutup. Transaksi yang keempat itu pembayaran piutang. Berarti masuk ke dalam penjualan, kita klik pembayaran piutang usaha yang warna ungu ini ya. Kita buat baru, maka klik baru dari toko Buana. Pada tanggal 11 Januari. Kita pilih nomor invoice-nya itu yang INV 01. Kita klik jumlah yang dibayar. Jumlah yang dibayar itu 2 juta. Sebesarnya jangan lupa. Selanjutnya klik rekam, klik batal, lalu klik tutup. Pada transaksi yang kelima itu ada pendapatan jasa, pembungkusan, dan barang. Berarti kita masuk ke dalam penjualan ya, sudah ada. Kemudian kita pilih invoice penjualan, kita klik baru, pada transaksi yang kelima itu ada 2 jenis yang berbeda. Yang pertama itu masuk ke dalam jasa. Kita klik dulu ya, jasa. Terminnya cash, tunai. Nama pelanggannya Toko Buana. Tanggal 12 Januari. Deskripsi barang kita ketik ya, secara manual. Pendapatan jasa, pembungkusan. Silakan diklik kodenya. Kita cari nama akunnya, pendapatan. Kita cari sampai bawah, pendapatan. Ini ya. Ternyata tidak ada, berarti kita buat baru. Silakan ketik pendapatan jasa pembungkusan. Kita lihat lagi ya, pendapatan jasa pembungkusan. Klasifikasinya termasuk ke dalam pendapatan usaha. Selanjutnya rekam, kita sorot, lalu kita double klik, dikirim sebanyak 5. Harganya 100.000. Jangan lupa pajak 10%, tanggal pengiriman sesuai tanggal faktur,
yaitu 12 Januari. Salesman bernama Ahdan. Sebentar ya. Belum ada, kita klik baru. Tipenya itu employer. Kita rubah ID-nya. E-001. Namanya Ahdan. Kita klik rekam, kita sorot, lalu kita oke. Kemudian biaya pengantaran tetap kosong ya. Total pajaknya 50.000. Kemudian total setelah pajak 550. Kita rekam. Kita buat lagi. Nama pelanggannya tetap Toko Buana, nomor SO kosongi, tanggal fakturnya 12 Januari. Jasanya kita hilangkan, terminnya tetap tunai atau cash. Kita cari kode BM002. Maaf, salah. BM002. Ya. Dikirimnya 5, harganya 2.000. Yang kedua itu BM003. Dikirimnya 5, harganya 2.000. Setelah itu pajaknya jangan lupa. Kemudian tanggal pengiriman tanggal 12 Januari. Salesman Ahdan. Biaya lain-lain kosong. Kemudian total pajaknya 2.000, total setelah pajak 22.000. Silakan direkam. Klik batal. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pada transaksi yang kelima itu ada 2 jenis barang yang berbeda, berarti kita membuat invoice-nya itu 2. Ini sudah ya. Jadi kita total ini menjadi 572.000 yang berasal dari angka 22 sama 550. Selanjutnya silakan klik tutup. Lanjut ke transaksi yang ke-6 adalah pembayaran hutang. Pembayaran hutang berarti masuk ke dalam pembelian. Pembayaran hutang. Klik. Kita buat baru. Penerimanya gudang sembako tanggal 17. Nomor invoice kita pilih invoice yang 01. Selanjutnya kita klik OK. Jumlah yang dibayar itu sebesar 20 juta. Jangan lupa klik sebesar. Muncul ya, 20 juta rupiah. Kita klik rekam.
klik batal. Lalu selanjutnya transaksi yang ketujuh, penjualan barang secara kredit. Kita tutup penjualan barang secara kredit, berarti kita masuk ke dalam penjualan. Kita klik invoice penjualan, kita klik baru. Nama pelanggannya yaitu Toko Buana pada tanggal 23 Januari. Secara kredit ya, berarti bukan tunai. Kemudian nomor barangnya kita cari BM001, dikirim 500, harga satuannya 10.000. Jangan lupa pajaknya dikenakan 10%. Kita klik ke bawah, kita cari BM02, kita klik OK, dikirim 5.000. Nah, maaf, ini ada kesalahan, harga satuan tidak boleh 0. Oke, kita okekan, kita ulangi lagi coba. BM002, BM002. Ini aplikasinya tuh kadang suka error, jadi mohon dimaafkan. Harganya 750. Jangan lupa PPN, arahkan ke bawah, lalu kita isi PMN 003 fit total, dikirim sebanyak 1.000. Harga satuannya itu 2.750. Jangan lupa pajaknya ya. Tanggal pengiriman sesuai tanggal faktur, kita klik ya, 23 Januari. Termingnya 2%, 10 net 30. Artinya potongan akan diberikan 2% apabila orang tersebut membayar dalam jangka waktu 10 hari dan harus dibayar paling lambat 30 hari sejak tanggal transaksi. Selanjutnya salesman Ahdan, kita klik, sudah ada, oke, kita oke. Biaya pengantaran 350, kita tambahkan 350. Selanjutnya ada uang muka ya, kita klik. Belum ada, kita kosongi dulu. Kemudian rekam drive agar tidak hilang, kita tutup dahulu. Kita isi uang muka penjualan. Pelanggannya yaitu Toko Buana, tanggalnya 23 Januari, sebesar 3 juta. Akun kasnya itu Bank BCA, kemudian klik rekam, kita tutup, kita kembali lagi.
Kita isi uang mukanya. Kita oke. Kita lihat ya. Saldo terhutangnya itu sebesar 10 juta. Oke, sudah benar. Tanggalnya juga oke, kita rekam. Selanjutnya klik batal. Transaksi yang ke-8 yaitu ada penambahan modal dari pemilik, berarti kas dan bank, kemudian kas masuk, klik baru, akun kasnya Bank BCA. Ini data namanya itu Bapak Rangga, belum ada. Kemudian kita buat baru, tipenya bukan customer ya, employer. Kita rubah namanya Bapak Rangga. Selanjutnya kita rekam Bapak Rangga. Oke. Tanggalnya tanggal 25 Januari. Kita cari, karena ini penambahan modal dari pemilik, berarti nama akunnya modal digital. Kita cari ya, segala. Modal digital, kita oke. Nilainya 100 juta. Sebesarnya jangan lupa. Kita klik rekam. Selanjutnya silakan klik batal. Kemudian bentar. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-9 ya. Transaksi yang ke-9. Penyesuaian barang rusak. Berarti kita masuk ke dalam persediaan, pemakaian, atau penyesuaian barang, diklik. Kemudian klik baru. Tanggal 27 Januari. Kemudian kodenya teh gelas. Kita oke. Karena ini barang rusak ya, berarti kita ngetiknya negatif 5. Satuannya pip, akunnya kita cari nama akun kerusakan dan kegagalan material, biasanya di bawah ini. Kita sorot lalu kita oke. Kita rekam, kemudian kita tutup. Selanjutnya transaksi yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu alokasi sewa per bulan. Berarti kita masuk ke dalam buku besar, jurnal umum, baru, tanggal 30 Januari.
kodenya kita cari biaya sewa. Karena tidak ada, berarti kita tambahkan baru, kita ketik ya, biaya sewa kantor. Lalu klasifikasinya biaya non operasional. Kita klik rekam, kita sorot, lalu kita klik OK, kita debit sebesar 2 juta. Kemudian kita cari nama akunnya itu sewa dibayar di muka. Kita cari biasanya di atas. Sewa dibayar di muka. Kita OK. 2 juta kita rekam. Kita batal. Kemudian kita tutup. Nah, sudah selesai ya. Kita coba lihat laporan keuangannya. Silakan klik arus kas, rangkuman. Filter data. Klik OK. Kita lihat ya. Sudah benar, lalu kita close. Kita lihat laba rugi standar. Klik OK. Oke, sudah. Oke, kita close. Kita lihat neraca standar. Klik OK. Sudah jadi nih ya. Klik close. Sebelumnya, apabila kita ingin menyimpan laporan keuangan, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF atau gambar. Silakan klik kanan, kemudian ekspor. Ini ada pilihannya. Kita misalkan pilih PDF file. Klik OK. Nah, ini ada file name. Kita ketik namanya, kemudian kita save. Oke, sudah. Kemudian kita close. Kita klik dashboardnya. Selanjutnya kita keluar, backup data. Kita pilihnya keluar tanpa backup. Sudah selesai ya. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau pengetikan, dan maaf apabila terdapat sedikit kendala dari aplikasi Zahir. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.